Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak Pargebit Ebenezer Larantuka. Minggu ini adalah minggu ketiga bulan keluarga Gemit. Walaupun anak-anak masih beribadah di rumah, anak-anak tetap semangat untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Selamat beribadah, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Aku
puji-pujian dari kawan-kawan kita. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah online kita. Anak-anak siapkan hati, kita akan berdoa. Minta tuntunan Tuhan di dalam ibadah online kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah online ini kami mohon Tuhan memberkati supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami dan memberkati kami semua. Ya Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa yang sudah kami lakukan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa sama-sama meminta berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, mulai dari hari awal minggu ini sampai dengan saat ini. Kami saat ini masih memulai ibadah kami dalam bentuk online, tetapi kami percaya Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Tiba saatnya kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati semua, agar apa yang kami baca dapat kami renungkan, kami pahami, dan Tuhan berkati, bantu kami untuk melaksanakannya di dalam setiap hidup kami. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Anak-anak, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 33, dan dilanjutkan dengan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33, dan
pasal 14 ayat 1 sampai dengan 10. Kita mulai membaca firman Tuhan. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka daripada gurun Paran sesuai dengan perintah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Ayat yang ke-21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan dan Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarkannya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tanah buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya,
Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Pasal yang ke-14, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontarik kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian firman Tuhan. Shalom. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tadi kita telah mendengarkan akan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 10. Tema cerita Alkitab kita saat ini yaitu
Allah lebih besar dari semua masalah. Sekali lagi, tema cerita Alkitab kita saat ini yaitu Allah lebih besar dari semua masalah. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang Pak Jeki mau tanya, anak-anak sudah pernah lihat teropong? Teropong gunanya untuk apa? Pasti anak-anak sudah tahu guna teropong itu adalah melihat sesuatu yang jauh. Kita lihat dari teropong kelihatan. Padahal itu sangat jauh, tetapi karena kita menggunakan teropong, kita dapat melihat akan sesuatu itu dengan jelas. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Zaman dulu itu belum ada handphone kayak sekarang tuh. Dari sini di Larantuka sini kita bisa lihat yang ada di daerah lain lewat kita video call. Tuh. Tapi dahulu kalau orang melihat kejauhan harus menyuruh orang lain untuk pergi ke tempat itu ataupun pakai teropong supaya kita bisa mengetahui atau juga bisa mendengar akan apa yang terjadi di daerah lain. Begitu. Seperti bacaan kita pada saat ini. Hal inilah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa pada saat bangsa Israel hampir sampai ke tanah Kanaan. Tuhan meminta Musa untuk memilih satu dari setiap suku di Israel untuk melihat-lihat dulu bagaimana ini kondisi tanah Kanaan. Jadi total ada 12 orang pengintai. Ada 12 orang. Mereka harus masuk secara diam-diam ke tanah Kanaan agar bisa melihat dari dekat bagaimana ini keadaan tanah Kanaan. Musa meminta 12 orang ini untuk melihat apakah orang di tanah Kanaan itu banyak orang kuat atau banyak orang lemah. Jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Apakah di tanah Kanaan itu ada banyak pohon-pohonan atau tidak? Apakah itu tanah Kanaan dia tanah subur atau tidak subur? Maka disitulah berangkatlah 12 orang itu ke tanah Kanaan. Setelah melihat-lihat keadaan di sana, maka mereka pun membawa beberapa hasil tanaman yang ada di sana supaya itu ditunjukkan kepada Musa dan bangsa Israel. Jadi ini 12 pengintai ini sudah masuk di tanah Kanaan. Dan mereka membawa akan hasil bumi yang ada di tanah Kanaan untuk dibawa ke Musa dan bangsa Israel. Mereka membawa buah anggur, buah delima, dan buah ara. Ketika mereka pulang ke tengah-tengah bangsa Israel, mereka menceritakan
semua yang telah mereka lihat di sana, di tanah Kanaan. Nah, anak-anak, apa yang mereka katakan? Ada yang berkata, tanah Kanaan itu tanah yang subur. Lihat, buah-buah yang kami bawa semuanya bagus dan besar-besar. Tetapi ada juga yang berkata, benar, di sana memang tanahnya subur. Tapi orang di sana besar-besar dan kuat-kuat. Kita ini sangat kecil dibandingkan dengan mereka. Kalau kita menyerang mereka, kita pasti akan kalah. Ya, itu benar. Kita tidak bisa masuk ke sana. Kita akan kalah, kata yang lain. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bangsa Israel mendengar laporan semacam itu, maka mereka pun takut dan mulai menangis. Mereka juga marah kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, "Kenapa kalian membawa kami ke sini? Kami akan mati di tangan orang-orang Kanaan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Meskipun di sana kami harus kerja keras, tapi kami masih bisa hidup." Oh, anak-anak, orang-orang Israel itu semakin keras dan marah. Tapi kemudian 2 orang di antara 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan, 2 orang ini berseru kepada mereka. Namanya adalah Yosua dan Kaleb. Sekali lagi 2 orang di antara 12 pengintai tersebut yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, "Tenang saudara-saudaraku, tenang. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada kita. Maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia akan melindungi kita dan menolong kita untuk memasuki tanah itu. Percayalah kepada Tuhan saudara-saudara." Itu Yosua dan Kaleb omong di bangsa-bangsa Israel. Percayalah kepada Tuhan saudara-saudara. Anak-anak, Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun. Jadi Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang mereka hadapi. Maka mereka pun ingin mengajak bangsa Israel mempercayai hal tersebut. Meskipun orang-orang Israel masih sulit percaya, Yosua dan Kaleb tetap berusaha meyakinkan mereka. Yosua dan Kaleb meyakinkan mereka bahwa kuasa Allah
lebih hebat dari kuasa apapun. Anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang Pak Jeki mau tanya, apakah kalian memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb? Coba angkat tangan yang percaya bahwa Tuhan Allah lebih hebat dari kuasa apapun. Coba angkat tangan. Mantap. Jadi kita harus seperti Yosua dan Kaleb yang selalu terus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya hebat dalam mencipta langit, bumi, tumbuhan, dan binatang, tapi juga Dia berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Siapa di sini percaya Tuhan itu sangat hebat? Pasti anak-anak di rumah selalu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Mulai firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk selalu terus percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita ada masalah-masalah, kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada dalam hati dan pikiran kita untuk selalu membantu dan melindungi kita. Selamat hari Minggu anak-anak. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Nah, adik-adik semua, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Namun, sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami anak-anakmu mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, mari memberkati persembahan kami ini, agar kami dapat pakai untuk pekerjaanmu di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mari memberkati persembahan kami dan juga yang masih sisa dalam tangan kami. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah persembahan yang hidup itu. Amin. Kasih
tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah anak online saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Ada kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah bersama, memuji akan kebesaran nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan melalui gadget, di mana kami yakini dengan sungguh bahwa firman Tuhan akan menolong kami, anak-anak, supaya kami bisa bertumbuh dalam iman, kecerdasan, dan karakter yang berpusat kepada Kristus. Kami percaya dengan sungguh bahwa di dalam sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kami akan tetap membuat kami bersemangat di dalam mencari Tuhan melalui doa dan ibadah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh para pengajar dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para pengajar dan juga pengurus PAR Ebenezer Larantuka. Tuhan terus pakai mereka sebagai alat-Mu untuk menghadirkan pengajaran-pengajaran yang sehat kepada kami anak-anak, supaya kami terus bertumbuh dan berkembang dengan baik dan benar. Bapa di sorga, kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk orang tua yang mendampingi kami dalam ibadah anak online saat ini. Sehingga dengan pendampingan orang tua kami terus dituntun untuk mengerti jalan-jalan Tuhan supaya kami dapat hidup. Sejak dini kami terus belajar firman Tuhan akan menolong kami untuk memiliki hidup yang berakar pada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati orang tua kami dalam tanggung jawab mereka mendidik dan membesarkan kami, supaya pertumbuhan kami tetap kuat dan sehat, asupan gizi hingga kebutuhan pendidikan kami diperhatikan dan juga dipenuhi oleh orang tua. Tuhan terus tambahkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani di dalam kehidupan orang tua kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi kami anak-anak Ebenezer Larantuka. Sekalipun kami tidak beribadah, berkumpul bersama-sama, tatap muka, untuk saling menyapa dan saling menguatkan, tetapi kami percaya bahwa lewat ibadah anak online ini, kami terus saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa. Karena itu Tuhan memberkati, Tuhan menolong tumbuh kembang kami, anak-anak Ebenezer Larantuka, supaya pertumbuhan, perkembangan, iman kami, karakter kami, moral kami, dan juga pertumbuhan jasmani kami, semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan doa-doa kami. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan sertai kami semua dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami ditambahkan lagi sukacita melalui firman Tuhan. Biarlah cerita Alkitab pada hari ini menyemangati kami, untuk kami terus hidup, bertumbuh dan berkembang di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sertai kehidupan kami di sepanjang
minggu yang akan kami masuki, kami jalani di dalamnya. Tuhan tetaplah menjadi perlindungan bagi kami semua. Inilah kami Tuhan, doa dan ucapan syukur kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah olehmu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu ceria. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua.